Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Pariwisata, kali ini kita berkunjung di Kabupaten Banyuwangi yang memiliki keunikan dan keberagaman potensi mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner, hingga sejarah yang sangat luar biasa. Kali ini kita akan mengunjungi beberapa destinasi yang ada di Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di Desa Taman Sari, Kabupaten Banyuwangi. Permisi Mas, sebelumnya perkenalkan nama saya Bagus Alfian, saya mahasiswa semester 6 dari program studi manajemen bisnis pariwisata di Politeknik Negeri Banyuwangi. Kalau boleh tahu Masnya mau ke Sendang Seru nih? Iya. Boleh mungkin kita ngobrol-ngobrol Mas untuk jalan. Oke, kali ini kita berkunjung ke destinasi wisata yang pertama yaitu Sendang Seruni. Ini merupakan salah satu destinasi kunjungan yang diidamkan oleh masyarakat khususnya wisatawan lokal dan mancanegara ketika mereka setelah selesai naik untuk ke Puncak Ijen. Oke Mas, mungkin kalau boleh tahu kita bisa perkenalan terlebih dahulu supaya lebih enak nanti ketika kita berkunjung ke destinasi wisata ini. Perkenalkan, nama saya Aditya, saya dari Malang, Mas. Dari Malang. Mulai kapan berada di Banyuwangi? Saya sudah 2 hari ini di Banyuwangi, Mas. Kalau boleh tahu menginap di mana Mas? Saya menginapnya di Ketapang Indah, Mas. Ketapang Indah. Ini rencananya ke Sendang Seruni memang ingin berkunjung atau memang untuk transit dari mana gitu? Enggak, Mas. Ini memang sengaja saya rencanakan untuk berkunjung ke sini. Dapat informasi untuk Sendang Seruni ini dari mana Mas? Nah, kebetulan saya punya teman, Mas, di Banyuwangi, jadi disarankan untuk ke sini. Gitu. Di Banyuwangi selama 2 hari baru berkunjung di Sendang Seruni saja atau mungkin sudah berkeliling ke wisata yang ada di Banyuwangi? Enggak, saya sebelumnya sudah ke Ijen sama ke Baluran, Mas. Ini ketiga destinasi wisata yang saya kunjungi di Banyuwangi. Destinasi ketiga, berarti baru pertama kali ini ke Sendang Seruni ya? Iya, baru pertama kali. Oke, mungkin beberapa informasi yang bisa saya sampaikan ke Mas Aditya untuk mungkin nanti pada saat kembali ke Malang bisa mengajak rekan-rekannya untuk berkunjung ke Banyuwangi. Ini merupakan salah satu fasilitas yang ada di Sendang Seruni, kolam. Nah ini kemarin itu baru ada pembangunan, bahwasannya sebelumnya itu kan masih belum ada kolam renang untuk anak-anak. Tapi karena memang melihat wisatawan yang sangat membeludak di Sendang Seruni sendiri, dibedakan antara kolam renang untuk kalangan dewasa dan juga kolam renang untuk anak-anak sendiri. Nah ini merupakan kolam renang dari anak-anak dewasa. Untuk ketinggiannya sendiri, untuk yang paling tinggi kurang lebih sekitar 2 meter atau 1,5 meter. Mungkin Masnya ingin mandi bersama atau seperti apa? Ya, nanti bakal mandi kok. Mungkin kita berkeliling dulu untuk ke fasilitas yang lain dulu ya. Ini merupakan salah kedua dari fasilitas yang ada di Sendang Seruni sendiri. Kalau anak-anak ini yang baru dibangun belum sampai 1 tahun, masih beberapa bulan. Jadi ini tetap harus ada pengawasan dari orang tua itu sendiri. Baik, mungkin kita bisa beralih ke fasilitas yang lain. Untuk informasi buat Mas Aditya, jadi selain wisata Sendang Seruni ini diperuntukkan untuk orang-orang yang mungkin berkunjung secara mandiri, di sini juga dibuka adanya bumi perkemahan. Jadi kebiasaan di sini itu banyak dari perusahaan-perusahaan ataupun sekolah-sekolah yang mengadakan untuk kegiatan perkemahan di Sendang Seruni ini. Untuk fasilitas selanjutnya ini ada pendopo Sendang Seruni. Biasanya ini digunakan untuk pementasan ataupun penampilan-penampilan yang ada di sini gitu. Nah, ini kebetulan juga sedang ada kegiatan outbound. Ini kalau boleh tahu apa ya, Mas? Ini adalah amphitheater, jadi ini digunakan seperti pendopo, namun untuk kapasitasnya lebih banyak. Biasanya di sini juga ada pertunjukan secara terbuka, seperti pementasan drama, ada pementasan musik, dan lain sebagainya. Di sini juga bisa digunakan untuk sebagai tempat praktikum, di mana biasanya akan ada presentasi yang dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri. Gitu. Mungkin kita bisa beranjak untuk lihat-lihat ke kantin atau warung yang ada di sini.
Nah, ini merupakan fasilitas kantin yang ada di Sendang Seruni. Kebetulan ini juga ada koordinasi dan kolaborasi dengan pihak BUMDes. Jadi dikelola oleh masyarakat asli dari Desa Taman Sari itu sendiri. Sehingga meningkatkan perekonomian dari masyarakat sekitar. Seperti itu. Halo sahabat pariwisata, kali ini kita berkunjung ke lokasi kedua di Desa Taman Sari, yakni Taman Gandrung Terakota. Tanpa menunggu lama langsung, mari kita saksikan apa aja sih yang ada di dalam Taman Gandrung Terakota. Cus! Oke Mas Niko, bertemu kembali. Kita kali ini ada di destinasi yang kedua, yakni Taman Gandrung Terakota. Mungkin Mas Niko penasaran nih apa yang ada di dalam Taman Gandrung Terakota. Tanpa menunggu lama langsung, mari kita ke dalam. Mas, kan saya pertama kali di Terakota ini. Mungkin Mas Bagus bisa bantu jelasin ada apa aja di sini? Oke, jadi Taman Gandrung Terakota ini lebih menarik karena ini dikemas dengan budaya asli dari Banyuwangi. Nah, kenapa dinamakan Taman Gandrung Terakota? Karena ini merupakan taman yang didirikan di tengah kota besar, di mana ini merupakan pelosok. Akan tetapi ada keunikannya, di sini ada beberapa patung gandrung dan juga tempat-tempat yang sekiranya itu bisa jadi foto selfie untuk wisatawan yang ada di sini. Ya, ini merupakan rumah oleh-oleh dari Taman Gandrung Terakota. Jadi di sini tersedia beberapa kerajinan ataupun makanan khas dari daerah Banyuwangi itu sendiri. Khususnya Mas Niko kan kebetulan rumahnya di Malang. Nah, boleh nih nanti ketika setelah kita eksplor yang ada di Taman Gandrung Terakota, kita bisa mampir untuk beli oleh-oleh keluarga di rumah gitu. Oh iya Mas Aditya, sekadar informasi, jadi di sini juga ada beberapa jenis bambu yang bisa dijadikan sebagai wisata edukasi khususnya untuk anak-anak siswa ataupun mahasiswa yang ingin mengetahui secara dalam apa saja sih jenis bambu yang ada di sini. Nah, ini merupakan salah satu fasilitas utama yang ada di Taman Gandrung Terakota. Dia adalah amphitheater seperti yang kita saksikan kemarin tadi pada saat kita di Sendang Seruni. Ini juga sama, namun kapasitasnya lebih besar. Mungkin kita bisa istirahat sejenak Mas sambil ngobrol-ngobrol dulu untuk terkait apa sih yang ada di Taman Gandrung Terakota ini. Jadi untuk Taman Gandrung Terakota khususnya untuk yang di amphitheater ini kebanyakan digunakan untuk atraksi ataupun pagelaran kesenian. Di sini juga seringkali diadakan festival dari pemerintah daerah, yaitu festival jazz untuk di Lembah Ijen sendiri. Mas Bagus tadi bilang di sini ada pertunjukan seni ya Mas. Nah, pertunjukan seni itu apa aja Mas yang biasa ditampilkan di sini ini Mas? Oke, kalau yang biasa ditampilkan di sini itu ada istilah tradisi dari masyarakat Banyuwangi itu meras gandrung. Jadi meras gandrung itu adalah sebuah tradisi di mana sebelum mereka menjadi penari asli dari gandrung tersebut harus diwisuda terlebih dahulu. Jadi ada ritual yang harus digelar. Nah, kebetulan untuk atraksi tersebut digelar atau diadakan ketika hari libur saja di hari Sabtu dan Minggu. Tapi di sini juga menyediakan ketika ada wisatawan dari lokal ataupun mancanegara yang ingin menyaksikan untuk pagelaran tari, akan tetapi tidak di hari libur. Nah, di sini juga ada tersedia paket untuk pengadaan atau penyediaan pagelaran dari atraksi tersebut. Seperti itu, Mas. Oke Mas, mari kita masuk untuk di spot foto yang pertama. Nah, ini merupakan spot foto yang jadi andalan untuk wisatawan di sini. Nah, kenapa kok disebut Taman Gandrung Terakota? Karena di sini merupakan konsep taman di tengah kota yang notabene itu banyak sekali patung gandrung yang memang menjadi ikon dari kota Banyuwangi itu sendiri. Ini merupakan beberapa dari patung-patung yang sudah disediakan. Di sebelah sana juga ada patung gandrung. Nah, untuk jumlah patung gandrungnya sendiri berapa ya Mas kira-kira? Soalnya banyak sekali nih Mas. Ya, kalau menurut dari masyarakat daerah sini dihitungnya itu ada 1000 gandrung. Nah,
di mana terpencar-pencar di beberapa lokasi. Ada yang di atas tadi, terus di sini, di bagian situ. Nanti di bagian lokasi bawah juga masih ada untuk patung gandrung. Entah itu benar-benar 1000 atau memang karena memang jumlahnya yang masih banyak, jadi disebut bahwasanya di sini ada 1000 patung gandrung seperti itu. Oke, Mas Andi, seperti yang saya bilang tadi kan kebetulan kalau hari ini itu bakal ada presentasi kebetulan di pertunjukan kali ini ada pertunjukan gandrung dari Banyuwangi yang merupakan tarian khas dari daerah Banyuwangi, yang mana tarian ini dilambangkan untuk sebagai rasa syukur masyarakat bumi Gelanggang Banyuwangi atas panennya. Oke Mas Adit, tidak terasa sudah 1 hari kita berkunjung untuk mengeksplorasi desa Taman Sari, khususnya 2 lokasi tadi. Yang pertama ada Sendang Seruni, dan yang kedua ada Taman Gandrung Terakota. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Aditya sudah jauh-jauh ke Malang untuk berkunjung ke Banyuwangi, dan perlu dipastikan bahwasanya pasti Mas Adit akan kembali lagi ke Banyuwangi. Ketika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Ketika ada meriang panjang, boleh kita bertemu lagi. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih ya.